modif varionya katanya budget SMA. Terus kenapa Ohlins kan nggak budget SMA? Ini harusnya sih plug and play sih. Nah, cowok apa enggaknya gue belum tahu nih guys. Apa sih yang membuat shock breaker aftermarket itu mahal dibandingkan per standar ya teman-teman? Karena dia itu adjustable. Nextnya enaknya kita modif apa lagi ya motor ini ya? Hari ini kita mau modif varionya lagi, biar kalau di jalan orang bisa bilang, "Senggol bos." Ini dia. Apaan tuh? Kamu nanya, kamu tanya-tanya. Ini dia teman-teman, shock Ohlins set. Senggol bos, anjay. Jadi ngabers dong. Ohlins asli, yoi. Banyak yang bertanya pasti, kan shock modif varionya katanya budget SMA gitu ya Tur ya? Iya. Terus kenapa Ohlins kan nggak budget SMA? Ohlins tuh budget SMA loh. SMA mana? SMA yang biasanya suka bikin macet di Antasari, situ TBC Matupang, yang international school nih budget SMA mereka banget nih. Mungkin mereka kalau modif vario kayak gini sih. Ya kan? Mainnya juga nggak vario. Iya, mungkin mereka mainnya juga nggak vario ya kalau mereka ya. Anjay, senggol bos, Ohlins asli bos. Set. Yoi, Ohlins ya kan, merek yang sangat dipuja-puja anak motor. Kalau nggak Ohlins, nggak modif katanya. Beuh, ya dong. Buat vario. Wah, bisa DP vario 1 tuh. Lumayan, ini udah seharga DP varionya ya. Ini gue juga setelah nabung sekian lama, akhirnya baru sampai di Ohlinsnya. Jadi kita bakal cobain nih Tur, kira-kira bakal enak mana ya sama yang kita pasang di vario kita. Yang di vario itu apa ya soknya? Lupa lagi. Lupa gue juga. KTC. KTC. Ya, Kayak sih KTC sih. Kalau nggak salah KTC mereknya. Itu 900 ribuan. Nggak nyampe sejuta lah. Yang ini berapa coba? 8 juta. Ya nggak sih tuh kalau 8 juta. Gue udah dimarahin bini gue. Tebak berapa? 4,5. Nggak. 3. 5 juta rupiah. 5 kali lipat dari KTC. Apakah 5 kali lebih enak dibandingkan dengan shock KTC? Gimana? Menurut lo bakal lebih enak atau? Nah, gue juga baru pertama kali nih ada yang make shock Ohlins di sekeliling gue. Nah, berarti ntar kita akan coba apakah ini lebih enak. Sebelumnya lu udah pernah pakai belum? Gue udah pernah pakai Ohlins, tapi yang di Moge, yang di Himalayan. Nah, itu enak. Enak, itu belum disetting bener aja enak. Nah, gue nggak tahu kalau di vario nih. Jadi kita akan coba nih. Ya, ini posisi gini apa gini sih? Soalnya ada yang di bawah, gitu. Ada yang juga gini kan. Nah, pasangnya di mana kita? Nah, kita cari bengkel-bengkel terdekat kali ya. Boleh. Kita coba cari bengkel-bengkel dekat rumah kita, ya kan? Dan kira-kira mereka apakah bisa pasang Ohlinsnya ini di vario kita? Tapi lu nggak takut? Enggak lah, insya Allah nggak apa-apa. Ini ya ini masih mulus banget sih. Gak apa, tenang, insya Allah aman. Kan tinggal pasang doang. Kalau settingnya nah di tempat lain teman-teman. Jadi waktunya kita pasang Ohlinsnya di vario. Senggol dong, anjay. Sudah sampai di Iron Horse dan Vario 160 adalah salah satu motor yang paling ribet. Buat ganti shock itu ribet banget, ya mas? Buat ganti shock harus ngelepas bodi, kiri, kanan, depan, belakang, jok. Semua harus kelepas. Tangkinya bahkan harus kelepas, walaupun nggak harus diangkat sih. Tapi perlu diangkat gini doang nih karena bautnya panjang tuh ya. Jadi ribet banget mau masang Vario 160. Ngelepas bodinya aja bisa setengah jam. Sebenarnya kalau pasang shocknya doang mah nggak lama. Cuman ya gitu deh. Ini harusnya sih plug and play sih. Nah, cowok apa enggaknya gue belum tahu nih guys. Cuman ya gini lah, Vario 160 bukan motor paling mudah kalau misalkan kalian mau ganti shock. Ribet sekali bahkan mau ganti shock ini. Kita lihat apakah bisa langsung terpasang sempurna nanti ya.
Apa sih yang membuat shock breaker aftermarket itu mahal dibandingkan per standar ya teman-teman? Karena dia itu adjustable. Nah kalau kayak Ohlins gini, dia tuh 3-way adjustable teman-teman. Jadi spring preloadnya di sini bisa di adjust, compressionnya bisa di adjust, reboundnya dia bisa di adjust yang bawah sini. Jadi ini itu buat preloadnya itu tuh spring preload itu ada hitungannya. Cuman gua nggak hafal karena cukup susah. Ini yang menentukan apakah ketika motornya tanpa pengendara, dengan pengendara, dan dengan beban, apakah dia sudah pas turunnya, ya kan? Apakah dia bebannya sudah pas tuh? Kalau compressionnya seberapa cepat atau seberapa pelan, nanti shock breakernya ngekompres, ketekan. Itu bisa di-adjust tuh, bisa diatur cepat atau lambat. Compressionnya, kebalikannya, rebound ini kebalikannya compression. Seberapa cepat atau seberapa lama dia balik lagi ke posisi awal. Nah, makanya kenapa shock aftermarket itu lebih mahal, karena banyak banget adjustability-nya ini teman-teman. Kalau dilihat sih bentukannya sih harusnya nggak usah cowok sih nanti Ohlins saya, karena ini ya sama. Cuma kalau dilihat-lihat yang Ohlins nih kayaknya travelnya bisa lebih panjang sih. Sini kita cek di sini. Jadi secara titik ininya sama nih, ya kan? Cuman kalau Ohlins ini dratnya di atas gua samain, kira-kira yang ini lebih panjang tuh, bisa sampai sini. Kalau yang ini sampai sini doang. Gua nggak tahu deh nanti itu perubahannya gimana. But we'll see kayak gimana nanti setelah terpasang. Shock Ohlins untuk Vario 160 ini memang tidak memerlukan cowok bodi atas di motornya. Tapi justru di shock bagian bawahnya ada yang perlu sedikit dipapas atau dikikis. Karena mounting shock Ohlins bagian bawah ini bentuknya kotak. Sedangkan bagian kotak tersebut mentok dengan cover CVT dari Vario 160. Tidak begitu banyak sih yang dicok, cuman tetap aja ngelihatnya agak sedikit deg-degan. Gimana rasanya Ohlins untuk Vario 160-nya? Apakah 5 kali lebih enak dibandingkan dengan KTC-nya? Karena harganya 5 kali lipat. Well, kalau ditanya apakah lebih enak 5 kali lipat, gue bingung sih jawabnya. Karena jujur ini baru shock kedua yang gue cobain di motor satu ini teman-teman. Dan ini belum disetting dengan proper ya. Ini baru gua setting semuanya paling empuk, bener-bener paling empuk semuanya, compression dan rebound. Tapi untuk preloadnya ini belum gua setting. Kalau dengan settingannya sekarang ini, ngeliatin jalanan jelek di Antasari, gue memang bisa bilang ini ayunan bagian belakangnya jadi jauh lebih enak. Bener, emang lebih enak sih. Ya, nggak bohong sih emang. Dia itu terasa mengayunnya tuh lebih bener gitu. Gimana ya? Lebih lembut gitu rasanya. Jadi untuk dipakai ini enak banget rasanya. Buatin jalanan jelek begitu, kerasa kok bagian belakang ini kerasa lebih lembut permainan suspensinya. Cuman memang kekurangannya motor ini tuh bukan ada di suspensi belakang setelah ganti Ohlins. Kekurangannya ada di joknya yang memang menurut gue masih belum bener nih settingannya. Gue belum nemu resep biar si Vario 160 nih jok belakang lebih enak. Gue kira-kira enaknya kemana ya guys ya, biar joknya Vario 160 ini lebih enak gitu loh. Kalau ditanya worth it apa enggak gitu kan, atau misalkan kalau kalian ada budgetnya KTC, haruskah kalian menabung beberapa lama lagi untuk ganti Ohlins? Pertanyaan yang sulit. 5 juta dia memang bukan harga yang murah sih teman-teman, ya kan. 5 juta kalian bisa dapat banyak, bahkan kalian bisa DP motor lain. Kalau misalkan kalian mau nambah motor juga bisa gitu kan. Tapi kalau memang ada budgetnya, ya nggak bohong sih,
Dan dengan berbagai macam adjustability-nya itu dan build quality-nya juga memang tadi katanya oke. Öhlins ini terasa menjadi sangat-sangat oke. Sekarang karena belakangnya udah oke banget nih suspensinya ya, sekarang rasanya malah depannya jadi kurang. Cuman gue nggak tahu nyari di mana suspensi aftermarket di depan buat Vario 160 yang oke. Bingung juga gue. Ini kedua kalinya gue ganti Öhlins di motor. Yang pertama di Royal Enfield, yang kedua di Vario-nya ini. Dua-duanya suspensinya bisa dibilang harganya memang lebih mahal dibandingkan kompetitornya. Tapi memang rasanya berbeda sih. Rasanya emang berbeda teman-teman. Feel-nya gitu ya, emang beda sih. Nextnya enaknya kita modif apa lagi ya motor ini ya. Bagian mesin gue udah cukup puas sih. Bagian suspensi untuk belakang gue sudah puas sekarang. Nah, sisa bagian apa lagi ya? Mungkin spion kali ya, sama pengereman belakang. Suspensi depan sih sebenarnya. Cuman gue juga bingung benerinnya atau modifnya di mana suspensi depan. Enaknya suspensi yang adjustability-nya banyak kayak Öhlins gini, itu kalau misalnya kalian tiba-tiba mau turun ke sirkuit gitu ya, atau misalnya kalian nambah beban gitu, dari yang awalnya biasanya sendiri, terus sekarang tiba-tiba kalian punya pasangan jadi lebih sering boncengan ya kan. Nah enaknya itu bisa di-adjust, jadi kalian bisa mendapatkan rasa kenyamanan yang sama dengan adanya beban tambahan atau tidak. Nah itulah enaknya kalau ganti shock breaker aftermarket teman-teman. Dan bisa diservis, karena kalau kayak Öhlins gini ada garansinya, bisa dibawa ke bengkel resminya. Ya ini sekarang tinggal suspensi depan sini. Suspensi belakangnya udah oke. Ini malah menurut gua sekarang masih terlalu empuk nih bagian belakang. Nggak, sepertinya perlu mengejas lagi nih suspensi bagian belakangnya. Dan memang nggak bohong sih, kalau ganti Öhlins gitu secara looksnya emang keren sih. Apalagi dengan segala brandingan Öhlins yang udah dari dulu sangat-sangat terkenal gitu kan, gold gitu. Ya memang ada unsur kerennya di situ juga sih. Nextnya ganti apa ya guys? Ganti pelek kali ya. Gue pengen banget sih diganti pelek. Coba ganti pelek apa ya? Dari kemarin belum ketemu nih. Bingung gue ganti pelek apa ya guys ya. Jadi sekian dulu aja teman-teman untuk vlog kali ini, modif Vario berbudget SMA. SMA setelah nabung sekian lama ya. Habis ini kita modif balik lagi ke budget ya 1 juta 2 jutaan lah ya per bulan, atau per modifikasi. Tenang, nanti kita akan cari modifikasi berikutnya apa lagi. Atau kalau kalian punya saran, silakan tulis di kolom komen di bawah. Saya di jalan, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. I'll see you next video guys. Bye bye.